Halo guys, hari ini kita akan gebukin saham Telkom. Kita tahu bahwa berita hari ini Telkom 5G, 5G, jaringan 5G, jaringan tercanggih di era sekarang ini sudah hadir di Jakarta, di Kelapa Gading, di Pondok Indah, dan lain-lain. Setidaknya ada 6 lokasi dan itu dampaknya akan sangat besar sekali terhadap saham Telkomsel. Kenapa? Karena yang memenangkan tender 5G itu hanya Telkomsel dan Smartfren. Smartfren belum menunjukkan tanda-tanda kehadirannya dan sekarang ini kayaknya dia dalam banyak masalah gitu. Jadi dan operator lainnya sekarang ini sepertinya tertinggal jauh gitu startnya gitu. Idenya dari Telkomsel dan Smartfren gitu. Dan rekomendasi saya, ayo kita gebukin saham Telkom ini hari ini supaya melejit makin naik lagi. Dan gini, saya akan paparkan analisa fundamental teknikalnya saham Telkom ini, dan setelah Anda melihatnya lagi makin yakin, kita gebukin lagi. Oke, kali ini kita akan lihat klasemen saat ini. Ini ada sektor infrastruktur. Telkomsel tadi waktu saya belum bikin video itu masih ada di sini ya, urutan 8. Sekarang sudah di urutan 5 kenaikan tertinggi di sektor infrastruktur. Inilah sektor infrastruktur. Kalau dilihat dari magnitude-nya ya. Kita cek magnitude-nya. Ini sekarang kan di urutan 5 Telkomsel. Sekarang magnitudenya dia ada di urutan 6, lumayan lah, dan 42% berpotensi naik makin tinggi. Sekarang ada di 2,73%. Jadi daripada ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat gitu ya, lebih baik datang pagi-pagi, cepat masuk kloter pertama. Oke, kita sekarang cooling down dulu. Kita bahas di fundamentalnya. Bagaimana sih fundamentalnya ini Telkomsel? Ini adalah Exia. Dia juga dan mana tadi ya? Smartfren malah hilang dari magnitude. Tapi kalau dia di kenaikan dia masih masuk, tapi di magnitude dia nggak masuk. Ya kita lihat lagi deh di harian dia gimana kenaikan satu hari tadi. Ya dia masuk. Telkom mana ya Telkom? Smartfren masuk 1,2 ya. Hadiah hiburan lah. Tapi saya nggak rekomendasikan itu karena menurut pandangan saya ya, Smartfren tuh banyak masalah gitu. Oke, kita lihat di sini Telkomsel. Revenue-nya dia cenderung naik, walaupun sempat melandai di 3 kuartal awal, kemudian di Desember 2020 dia mulai naik penjualannya. Net income-nya berfluktuasi, wajar lah. Kinerja penjualannya emang sedikit, efisiensi penjualannya emang sedikit turun, tapi nggak masalah. Kita lihat ekuitasnya datar dan ini berpeluang naik dengan adanya 5G ini, kontrak-kontrak baru. Dan kita lihat price book value-nya termasuk kecil ya, baru 3,27, kecil sekali karena dia adalah pemimpin pasar di layanan jaringan telekom, jaringan komunikasi seluler di Indonesia. Harga saat ini 3.380, hariannya naik 2,42, 7 harinya naik 3,36. Jadi masih belum naik amat karena 7 hari dia baru naik 3,36. Dia baru aja sideways agak lama gitu ya. Dan ini adalah kesempatan yang baik.
Kemudian kita lihat kapitalisasi pasarnya 335 triliun rupiah. Jadi ini termasuk, memang Telkomsel itu termasuk perusahaan yang kapitalisasinya terbesar ya dibanding BCA, BRI gitu, Mandiri. Kemudian volume perdagangan hariannya 76, sekarang sudah 43. Ini masih jam 10 ya, jam 10 apa jam 11 nih ya, nggak tahu lah jam 10 atau jam 11. Kemudian ya rasio trade-nya 56, ini berpeluang naik ke 100 lebih ya. Kalau ini 100 lebih, kalau kalian masuk ini bisa 100 lebih dan trennya positifnya itu akan berlanjut pasti gitu. Jadi jangan takut ketinggalan, tapi jangan lama-lama juga, nanti ditinggal beneran. Berita yang menurut catatan harian saya, tanggal 11 Mei Telkomsel ini suntik dana ke Gojek 450 juta USD, jadi sekitar 5 triliunan ya, sekitar 5 triliun, lumayan. Kemudian tapi kalau dilihat dari kapitalisasi pasarnya yang segede gini, memang 5 triliun nggak ada terasanya gitu, kecil sekali gitu. Kemudian hari ini, hari Kamis 27 Mei, hadirkan 5G di Jakarta. Telkomsel jadi yang pertama, ayo gebukin sahamnya biar makin kencang. Itu di hari saya, jadi di hari saya dipublikasikan nih, namanya gimana ya. Oke, kita sekarang lanjut ke teknikalnya saja. Nah, ini adalah teknikalnya. Nah, ini hadirkan 5G, sekarang ada di sini. Coba ditarik. Di bulan Maret dia sempat ada di 3.000, hampir 3.800. Jadi peluangnya sekarang ini untuk menuju ke sini, melewati garis ini 3.800 ini sangat besar sekali. Jadi jangan buru-buru di close juga. Ini namanya peluang itu jangan ditutup, rezeki jangan ditutup lah. Kalau merah ditutup itu nggak apa-apa. Tapi kebanyakan trader itu kebalikannya. Kalau merah dibiarin aja, dipelihara. Kalau hijau baru 1 hari udah di close, aduh, gimana mau untung gitu. Tapi banyak YouTube yang kelakuannya kayak gitu, tapi ngomongnya untung 50 miliar. Waduh. Nah, itu sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya itu. Bohongnya itu di mana? Oke, demikian saja hari ini. Jadi nggak banyak saya ngomong karena saya juga mau keluar rumah dulu setelah beli Telkomsel ini, karena yakin sih keuntungan di depan mata. Jadi sampai jumpa di besok di pembahasan selanjutnya. Besok saya pasti bikin video lagi, karena sebenarnya saya mau bikin 2 video kan. Saya pikir 1 aja lah, biar orang deg-degan juga. Oke, thank you. Jangan lupa like and subscribe, karena ini bukan YouTuber yang asal jeplak ya. Saya ada datanya, ada grafiknya, dan semua bikinan saya. Oke, thank you. See you next time.